si anu. Baik. Kalau jawaban Ibu kayak gitu sama dengan jawaban umum lainnya, Bu. Ya, saya mau tanya satu hal lagi, boleh ya? Apa itu? Bu, itu di Wahyu 10 nomor 10, kitab apa yang dimakan itu, Bu? Ini kitab Kristen ini aneh-aneh isinya. Ada manusia makan kitab. Macam mana pula? Sungguh-sungguh. Hah? Coba Ibu baca dulu. Iya, itu Yohanes kan, Yohanes. Itu kitab apa? Siapa tukang makan? Kitabnya rasanya manis, di perut rasanya pahit. Wahyu 10 nomor 10. Itu kitab apa dimakan? Jangan-jangan Injil yang dibawa Yesus yang dia makan. Wahyu 10 ayat 10. Wahyu 10 tuh. Ayat 10. Kita baca awalnya apa, judulnya apa, nanti pengertiannya di situ juga, dari satu perikop itu juga nanti pengertiannya. Jadi jangan baca cuma satu ayat, satu perkata cuma. Bu, aman kalau sama saya, kalau saya tunjukkan satu ayat berarti satu sekop udah saya baca itu. Iya, berarti itu di situ Wahyu 10. Apa? Kitab apa yang dimakan itu? Kitab gulungan kitab itu namanya gulungan kitab. Kitabnya kitab apa? Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi yang sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Nah, itu kita lihat judulnya apa dia, perikopnya. Itu apa? Ini kitab dikiranya sosis, Bu. Kitab dikiranya sosis, kitab gulungan. Melihat itu penglihatannya si Yohanes misalnya nih, penglihatan. Itu penglihatan bukan sungguh-sungguh dimakan. Dia mengalami suatu penglihatan. Begitu, dia mengalami suatu penglihatan atau seperti mimpi, tetapi kayak kenyataan, itu namanya penglihatan. Tapi penglihatannya kok ada orang makan kitab ya? Waduh. Di surga berselubung, dia melihat itu penglihatannya si Yohanes. Apa coba, Bu, yang kayak gini dimasukkan ke nama kitab suci? Itu ada memang kamu ya, supaya nggak akan ngerti itu Alkitab, jadi nggak usah dipelajari. Ibu aja kagak ngerti, apalagi saya. Ngomong saya kagak ngerti, Ibu aja kagak ngerti, apalagi saya. Jadi itu dia penglihatan, dia makan kitab. Jadi ketika dia makan manis, tapi di perutnya itu terasa pahit, begitu. Sakit kepala saya mikir, Bu, ada manusia makan kitab. Serius? Penglihatan itu sama asli dimakan ya enggak lah, kan enggak asli dimakan. Itu namanya suatu mimpi. Mimpi, di dalam mimpinya itu dia melihat memakan kitab, begitu aja. Perumpamaan bukan? Mimpi kayak kamu mimpi memakan roti tapi nggak dimakan, kan gitu, sama aja. Lah, kalau saya mimpi makan kitab kayak gimana? Iya, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis dan seperti madu. Itu artinya perintah-perintah Tuhan. Kitab itu adalah perintah-perintah dan ajaran Tuhan. Itu perumpamaan seperti itu. Jadi ketika kita makan tuh manis. Makan firman Tuhan gitu. Yang kita jalankan, segala yang diajarkan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kita tuh apa tuh yang kita harus jalankan, harus kita jalankan gitu loh. Memang ketika kita makan pahit, ketika kita di perut dia terasa pahit. Jadi perintah Tuhan itu memang nggak mudah kita jalankan gitu. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, dan banyak kali isi kitab itu yang perintah-perintah Tuhan, yang Alkitab itu, dan banyak perintah yang harus kita lakukan. Nah, itulah dilihatnya yang harus kita makan, yang harus kita jalankan, begitu artinya. Bukan kita makan kitabnya kertasnya, bukan. Gitu. Suatu perumpamaan yang
mengajarkan, kita harus menjalankan atau memakan semua perintah Tuhan itu yang harus kita jalankan. Waduh, perumpamaan teman-teman. Ya. Perumpamaan kata Ibu Carolina. Iya. Harus kita jalankan. Dan itu memang manis di bibir, pahit di perut. Gak mudah kita jalankan segala perintah Tuhan. Kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup suci, mengampuni, itu gak mudah kan? Itu referensinya dari mana Ibu dapat? Itu seperti itu memang dia pengertiannya. Wah, menurut Ibu berarti bukan menurut pemahaman Kristen, menurut Ibu berarti Bukan. Gulungan kitab itu suatu perintah atau gulungan perintah-perintah Tuhan. Nah, itu harus kita makan, harus kita cerna. Di perut kita kita menjalankannya memang susah. Segala sesuatu perintah Tuhan itu yang hidup kudus, hidup benar, mengampuni itu susah. Tetapi harus kita jalankan itu gulungan kitab itu. Artinya perintah Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu gulungan kitab. Wah, iya. Kalau dicabein mantap itu, Bu. Iya. Yang jelas saya dapat dari Ibu Carolina perumpamaan itu ya. Oke. Penglihatan perumpamaan. Ya. Banyak sih sebenarnya, Bu. Saya mau diskusi sama pendeta sampai pagi. Iya, cuma Ibu Carolina ini agak lucu-lucu, teman-teman. Aduh. Ada yang mau ditanyakan, Bu, sebelum saya ke tempat Jackie Sembiring? Tidak. Salam aja sama Jackie Sembiring. Oke. Baik. Baik, kalau gitu nanti saya sampaikannya, insya Allah ya, Bu ya. Oke, thank you Bu Carolina atas diskusinya ya. Selamat berkaraokeria. Oke, saya izin pamit dulu. Mana nih? Mana nih? Kayak gimana cara keluarnya? Bingung saya cara keluarnya kayak gimana, teman-teman. Saya yang undang, saya yang bingung. Gimana cara keluarnya? Oh, ininya. Oke, waduh. Co-host dipencet ya. Kitab kue lapis, betul. Barangkali gitu, betul. Ya. Susah memang kalau kitab si Anu ini ya, banyak perumpamaan kitab si Anu ini. Perumpamaannya itu teman-teman ya diumpamain sendirilah ya. Umpamakan aja sendiri gitu ya, karena memang kitab si Anu ini meresahkan memang. Aduh, kitab dadar gulung. Ya dikirain sosis itu, Bang. Ya makanya dia makan, padahal kitab gitu ya. Ustadz gulat sama Edis nggak berani dia. Ayo, saya lock dulu. Sherlock dulu. Bentar, saya lihat dulu Jackie Sembiringnya ya, karena ada janji. Kalau janji saya nggak bisa naikin yang lain, teman-teman. Ya, nggak bisa saya naikin yang lain kalau janji. Teman-teman kalau ada targetnya tolong di ini ya, tolong dikasih tercapai gitu ya. Kalau ada target TikTok mau cepat kaya gitu. Biasanya ada kayak gitu. Dia kasih notif ke saya. Kasih notifnya capai target. Tuh. Macam-macam teman-teman. TikToknya mau cepat kaya juga dia. Belum ada Jackie Sembiringnya janji jam 9 malam tempat saya. Cuma belum nongol orangnya. Belum live. Dia ngundang. Diundang. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Abang Islam Kristen, Bang? Kristen dong. Oh, Kristen. Prajurit Borneo-nya di mana? Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat jauh. Saya selatan. Open cam dulu dah, sebentar. Bang, saya pengen nanya nih. Iya, abang boleh nanya, open cam dulu lah. Masa saya ditanya sama gambar? Aduh, yang nanya manusia lah, jangan gambar.
Aduh, gimana sih abang ini? Udah belum? Belum ya? Belum. Bentar. Undang dulu deh. Dah? Nah, gitu dong. Oke, Bang, Anda mau nanya apa tadi? Kenapa abang kok nggak berani debat sama si Edis? Loh, udah 4 kali Bang Edis kabur sama saya, nggak lihat. Abang bisa buka buka PT saya, bukti-buktinya ya, PT TikTok saya, terus ke YouTube saya, rekamannya banyak bejibun. Saya sih katanya banyak ya. Oh. Adik saya kan masuk Islam. Kenapa orang Islam itu kalau dalam dalam mempengaruhi seseorang itu dia banyak janjinya gitu. Banyak janji. Contohnya? Iming-imingnya gitu, Bang. Iming-iming untuk Masuk kalau Islam. gini, ibaratnya gini Bang ya. Kalau saya iming-imingi Abang, Bang, ayo masuk Islam. Setelah masuk Islam, Anda akan saya beri 1 M. Itu nggak bisa disyahadatkan, nggak boleh. Ini bukan masalah uang. Terus? Nah, karena kan namanya orang Dayak pedalaman ya. Nah, kan kalau kamu masuk Islam, nanti kamu disekolahin, nanti kamu di sana dibiayain, dikasih uang jajan. Oh, gini, Nah, baik cara Bang. itu, menolong orang kok ada maunya. Baik. Jika dia masuk Islam kan itu pilihan dia gitu ya. Jika kan kosakatanya itu jika dia masuk Islam artinya dia sendiri memilih, bukan dipaksa gitu. Karena ada dalilnya la ikraha fiddin, itu nggak boleh memaksa seseorang itu masuk agama Islam gitu. Itu yang perlu dicatat dulu. Nah, ketika dia masuk agama Islam ya Bang ya, Muslim lainnya mempunyai kewajiban jadinya. Pertama, kewajiban untuk membantu dia, pendidikan dia. Soalnya dia diwajibkan belajar Islam setelah masuk Islam gitu. Gak mungkin ya Muslim lainnya itu enggak tahu urusan, gak mungkin. Karena apa? Karena dia perlu pendidikan agama Islam. Pendidikan, yang namanya pendidikan ya pasti perlu biaya. Nah, biayanya dari Muslim. Terus juga pendidikannya dari Muslim. Karena memang dia setelah bersyahadat itu, dia wajib untuk belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gimana dia mau menjalankan agamanya kalau dia tidak belajar, Bang? Nah, itulah dibantu. Bukan diiming-imingi itu, dibantu. Nah, ini Bang, seandainya kalau adik saya nggak masuk Islam tuh nggak bakal ditolong. Jadi terbukti dong orang Islam menolong seseorang tuh ada maunya. Ah, gini. Kalau dia setelah masuk Islam nggak ditolong, dia masuk Islam di mana? Di masjid. Ya intinya dia direkrut gitulah. Terus saya juga sempat tanya. Direkrut. Iya. Terus saya sempat tanya, kamu masuk Islam dari mana? Dibilang ada kemauan dari sendiri. Sedangkan keluarga saya sendiri itu ya Katolik dan Kristen ya. Saya sempat tanya, kamu bilang apa ya? Kamu tahu agama Islam tuh gini itu gimana? Sedangkan kamu masih kecil. Adik saya. Sedangkan saya yang abang. Umurnya berapa umurnya? Di bawah saya lah intinya. Udah dewasa juga intinya gitu ya? Bukan anak-anak? Iya. Waktu dia masuk itu masih kecil. Maka saya sempat tanya sama dia, kamu tahu ini segala macam tuh dari mana? Pasti kan otomatis ada yang ngajarin dong. Maka saya sempat kecewa gimana? Kalau di Kristen itu, kalau orang mau masuk Kristen tuh tidak ada namanya iming-iming, itu murni panggilan, murni jamahan dari Tuhan, Bang. Wah, abang bohong sama saya. Mau saya bukakan ya. Kristen terciduk di rumah Muslim, bagi-bagi majalah untuk menyembah Yesus. Banyak videonya. Nah, itu bukan itu, saya juga tahu masalah itu. Tapi masalah yang adik saya ini kan emang diiming-imingin gitu loh. Iming-iming apa? Ya tadi lah, dia
dengan dalilnya membantu, tapi ada maunya dia harus masuk Islam. Itu kan sebenarnya nggak bagus, Bang. Gini, kalau dia nggak masuk Islam juga tetap dibantu, Bang. Kalau dia ada keperluan, meskipun di luar Islam, seorang Muslim ya melihat orang di luar Islam yang lagi kesusahan itu akan dibantu gitu. Itu ajaran Muslim. Tapi dia masuk Islam, kalau dia masuk Islam dibantu juga, tapi dari pendidikan Islam, bukan dibantu seperti finansial lainnya. Contoh nih, ini contoh aja sama abang ya. Abang nih ya tidak makan, kelaparan, nggak ada uang. Lalu saya ada di tempat abang, maka saya yang Islam berkewajiban membantu Anda, membantu supaya Anda bisa makan gitu, meskipun sekali bertahan hidup. Nah itu kan bantuan untuk makan. Tetapi kalaunya dia masuk Islam, bantuan untuk pendidikan. Itu karena memang mu'alaf itu dia termasuk dari mustahik zakat, penerima zakat namanya. Gitu. Nah ini Bang, ini pertanyaan buat pribadi saya sendiri nih ya. Nih kan Islam itu ada Muhammadiyah sama apa satunya? NU. Nah, kalau di Indonesia. Nah, saya paham. Jadi waktu itu tuh saya punya teman, dibilang tuh kalau dia bunuh orang Kristen itu dia masuk surga, Bang. Mana dalilnya? Ajaran mana itu? Mana ayatnya kayak gitu? Ini membenci, bukan saya ngarang-ngarang. Ini murni teman saya sendiri yang ngomong. Waktu itu kan. Baik, kalau Bang, saya bantah kalau gitu. Saya paham. Ya, saya bantah. Kalau ajaran Islam kayak gitu, kenapa Anda masih hidup sekarang? Kita, Bang, bentar. Di Indonesia ini mayoritasnya Islam. Kalaunya mayoritasnya Islam, ajaran Islam begitu, habis Anda di Indonesia ini. Iya. Abangnya nggak bakalan bisa hidup di Kalimantan Barat, nggak bakalan bisa. Ini saya tanyakan itu kenapa sampai ada ajaran seperti itu? Itu bukan saya ngarang, tapi dia rajin sholat, Bang. 5 waktu setiap di tempat kerja tuh kan saya kerja pabrik ya. Dia setiap ada jam istirahat minta izin lah buat sholat. Padahal yang atasnya itu apa agamanya? Orang Kristen. Tapi Bang, ini ajaran Islam yang asli saya kasih ya. Kata Nabi kami gini ya, Nabi Muhammad itu ya, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Kalau dia menyakiti aku, berarti dia menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau sudah menyakiti Tuhan semesta alam, masuk neraka dia. Jadi kalau bunuh orang kafir di luar Islam, malah masuk neraka nantinya. Gimana sih? Jadi yang teman saya itu tuh kira-kira Islam apa tuh, Bang? Oknum itu, Bang. Mungkin dia salah paham atau salah pemahaman atau asumsi dia sendiri. Tapi dia rajin sholat loh, Bang. Saya nggak ngarang. Itu bukan ukuran, Bang. Seseorang yang rajin sholat itu bukan ukuran dia paham agama betul. Enggak. Nah, jika begitu, kenapa sampai ada yang mendalami agama begitu bagus lah, ibaratnya hampir 5 waktu ya? Kenapa sampai punya pola pikir seperti itu, Bang? Bang, kagak usah ente. Saya tuh tidak membenci agama apapun, karena semua tuh Tuhan tuh mau tuh kita hidup damai bersama. Ya tahu. Ya, yang baik-baik lah. Kenapa tuh ada orang kayak gitu, Bang? Bang, ini saya Islamnya. Kalau ada Islamnya kayak gitu, saya pun bingung dengan dia. Dia Islam ajarannya dari siapa? Dari mana? Ah, itu dia, Bang. Orang Islam kalau ketemu saya, Bang ya, orang kayak gitu saya tanya dalilnya. Di mana membunuh orang kafir itu akan masuk surga? Mana itu dalilnya? Nah, itu juga justru saya yang bukan Islam aja saya bingung, Bang. Ajaran macam apa itu coba? Ngarang itu berarti dia. Antara dua sih. Kalau kagak abangnya yang ngarang, dia yang ngarang. Antara dua. Tapi, Bang, saya nggak suka ngarang. Di agama saya dilarang keras namanya untuk berbohong, Bang. Nggak ada untuk berbohong kebaikan, mau kecil mau besar itu semua dosa, Bang, sama. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Tapi kenapa Pak Bang? Tapi kenapa Paulus ngajarin berbohong, Bang? Kalau masalah bahas itu mungkin saya nggak bisa ya, Bang. Maksudnya saya nggak terlalu
paham lah. Jadi saya cuma bercerita berbagi pengalaman kenapa sampai ada kayak gitu tuh. Jadi itu Ya kan? bisa anda Berapa nilai tahun itu kemudian tuh nggak apa gini yang bang. terjadi? Gini bang, Nih, jadi sorry, anda bentar. bisa menilai setelah mendengar penjelasan saya, jadi anda bisa menilai orang seperti itu adalah oknum dari Islam. Antara dua, kalau nggak pengkhianat Islam, ya penghancur Islam dari dalam, ya, atau dia ngarang sendiri. Karena apa? Tidak ada ajaran Islam itu untuk membunuh orang kafir lalu masuk surga. Nggak Benar, ada Bang. kayak gitu. Satu lagi bang, kenapa kalau orang Islam tuh kalau demo-demo tuh dikit takbir, takbir itu maksudnya apa ya bang ya? Dikit. Itu seruan aja. Allahu Akbar itu penyemangat. Semangat. Karena kan apa? Dulu kan di Indonesia dijajah Belanda juga takbir. Kayak gitu. Udah sejak dulu itu. Tahu bang, yang teman aku itu yang tadi itu yang bilang kau bunuh orang masuk masuk surga ya. Berapa tahun kemudian tuh nggak dia minta maaf bang. Nah itu dia sadar atau apa bang? Tapi saya nggak maafin bang, saya diemin aja. Ya gini, berbeda dengan ajaran Yesus nanti kalau nggak dimaafkan bang. Ya, gitu bang, maksudnya nggak maafin, nggak maafin, saya nggak merespon gitu loh. Kok secara pribadi ya saya maafin. Oh, ya mungkin Paham, dia ya? udah sadar bahwa dulu dia salah paham mungkin itu. Jadi dulunya dia agama apa tuh bang? Ya mungkin Islam juga, cuma dia belum banyak belajar. Kemungkinan kayak gitu. Artinya dia Gitu ya. salah paham, atau dia udah betul-betul paham tapi ingin memang memanipulasi gitu. Memanipulasi ajaran. Artinya apa? Oknum dia itu, bukan ajaran asli Islam. Gak bisa kita nilai Jadi itu kalau- adalah ajaran asli. Berarti kalau dia udah sadar, berarti dia bukan oknum lagi ya bang ya? Kalau dia udah sadar dari kesalahan dia Islam tapi udah sadar kayak gitu bahwa paham dia salah. Jadi udah masuk kategori Islam ya? Ya, kalau dari kecil syahadat Islam, cuma antara salah paham atau tidak itu kan pribadi sendiri-sendiri. Bang, ini pengalaman pribadi saya loh bang. 2 kali saya ngalamin dapat teman kayak gitu. Saya kan orang Dayak asli ya. Kalau masalah gitu-gituan, saya nggak terlalu takut. Cuma cara-cara mereka tuh saya kurang suka gitu loh. Ya Kenapa saya pun pasti bingung bang. Itu ajaran dari mana? Memang sulit sih kalau nggak mengalami sendiri bisa dibilang mengarang tapi ya saya bersyukur karena saya masih diberi kesabaran ya. Kalau saya ngeladenin mungkin ya saya nggak tahu apa yang terjadi di antara karena mereka kan agak banyak gitu ya, sampai 5 orang loh mau ngelawan saya bang, mau ngeroyok gitu. Saya kan Nggak orang usah. Dayak abang tahu sendiri lah kalau yang Dayak itu kan gimana gitu kan. Nggak Abang usah orang Dayak juga. nggak usah diajak berantem. Ngapain juga berantem? Abang Dayak juga. Abang Dayak bang. Banjar. Oh, masih Dayak ya? Berarti bukan Melayu, iya. Dayak Melayu. Dayak Melayu, kalau Melayu sama Islam tuh sama nggak sih bang? Saya masih bingung. Kalau sekalian. Islam itu agama, Melayu itu kan suku. Good job, Kan gitu. good job. Makanya Kristen tuh kan komunitas, Dayak tuh kan suku, beda. Tapi bang apa ya? Ada Bang Edis bilang, aku udah sing cerita juga sama Bang Edis nih, chat gitu. Abang itu yang VC tuh sama cewek siapa bang? PC. Iya ada tuh yang video call. Oh, video call. Itu salah paham karena tuduhannya beda. Saat itu saya di video call saat mau sholat subuh. Orang mau lihat pakaian saya saat sholat subuh. Itu pertama. Yang kedua, yang saya pakai selimut itu karena darurat. Tengah malam saya mau tidur. Lalu saya ngomong sama dia. Aku ini kagak pakai baju. Aku pakai selimut dulu. Katanya darurat. Makanya ya itu bukan video call seks, tetapi tuduhan yang tidak berdasar. Makanya saya bilang, kalau ada buktinya saya kasih 20 juta.
Aja deh bang, yang seperti kata Bang medis. Kenapa yang cuci hidung itu emang bener ya setan bersemalam di hidung? Suka ya dibohongi Edis gitu. Tahu nggak itu Anda hadisnya? Cerita apa? Cerita palsu. Tapi menurut saya sih keterangan si Edis itu emang bener sih karena dia tuh Bang, saya udah ngomong sama abang ya. Data, Bang, saya udah ngomong sama abang itu hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bisa dipakai. Kayak gitu. Oke? Anda suka kali dibohongi Edis dengan sesuatu yang palsu gitu. Bukan bohong, masalahnya dia pakai data semua bang. Ya iya, datanya palsu. Dia nggak ngerti ini data asli atau palsu, nggak ngerti Edis. Makanya abang sesekali terima undangan Bang Edis biar debat. Saya udah ajak dia debat offline tatap muka langsung di rumah dia. Kalau dia takut sama saya atau takut sama umat Islam, nanti saya biayai debatnya di markas TNI. Sampai sekarang Edis udah 3 bulan meninggal, kagak berani jawab. Masa sih bang? Tanya aja dia, kenapa kau nggak berani jabanin Yusuf? Kenapa? Tanya dia. Jadi dalam arti nih kalian berdua ini berarti belum masih tanya siapa yang benar siapa yang enggak berarti. Kalau saya nggak ngomong doang bang, saya bilang Edis 4 kali kabur, teman-teman tahu karena ada rekamannya. Gimana sih? Terus saya ajak Edis debat offline itu di rumahnya, ada chatnya, saya jadikan PT, tuh lihat aja. Meninggal sampai sekarang. Nah nih, ada ini bang, kan abang orang Dayak nih. Kenapa adik saya ya setiap pulang kampung tuh dia tuh maunya piring-piring apa tuh khusus, nggak mau dicampur gitu. Karena beda, nggak boleh karena kan abang makan babi. Makan, saya Dayak asli bang. Makanya nggak boleh Islam makan babi, makanya dia piring sendiri, nggak bisa bekas babi. Tapi kan makan babinya udah lama banget bang, ibaratnya gitu lah. Iya tetap. Gitu. Artinya berarti apa? Dia tuh kalau adek pulang ke rumah orang tua maunya dianggap sebagai raja dong. Enggak lah, dia sendiri. Artinya gini, kalau dia ambil piring sendiri, ya makan piring sendiri, dia artinya menjaga dirinya, bukan dianggap raja. Menjaga dirinya dari makanan yang haram, yang diharamkan dalam Islam. Oh begitu bang. Apalagi nih, saya mau ke tempat Jackie dulu dah bang. Udah telat 20 menit ini Jackie ini. Thank you bang ya, thank you ya. Oke. Thank you bang. Salam Dayak. Oke. Selamat malam. Malam. Mana Jackie? Mana Jackie? Nah ini dia udah. Wah, tepuk tangan dulu. Selamat malam Ustaz. Malam. Bang Jackie sendiri. Mohon maaf terlambat, mohon maaf. Nggak apa-apa, baru live kah? Iya, baru banget. Tadi ada kegiatan juga, jadi langsung buru-buru ke sini. Oke. Ya teman-teman semuanya, kita punya janji dengan beliau ya untuk berdiskusi sesuai VT, cuma tanggalnya salah. Sebenarnya tanggal 5 bukan tanggal 6 itu. Iya. Gimana kita ambil PK aja, diskusinya berjalan berapa lama? 1,5 jam atau 1 jam? Boleh, terserah. 1 jam kayaknya cukup lah itu Ustaz. Oke, kita ambil PK aja biar gantian ngomong gitu ya. Ya, boleh. Oke, siapa yang mau duluan? Silakan, enggak apa-apa. Opening dulu atau menjelaskan karena temanya bicara keselamatan ya, Ustaz ya, sekali lagi ya. Berarti ente aja dah duluan, nggak apa-apa. Silakan. Oke, baik. Ya, selamat malam semua teman-teman dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada diskusi dengan Ustadz Yusuf PI ya. Nah, memang kita sudah mengatur waktu supaya hari ini boleh jadi, dan salam kenal untuk semua teman-teman yang ada di sana maupun yang baru bergabung di tempat ini.
Teman-teman, tema kita itu berbicara tentang keselamatan atau jaminan keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Ini memang topik yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, tapi itu ada kepentingan kita semua. Maksudnya bahwa dalam diskusi lintas iman itu memang adalah topik yang sering dibicarakan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kita akan berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam Islam dan di dalam kekristenan. Dalam iman Kristen, kalau kita bicara tentang keselamatan teman-teman, bahwa saya bisa katakan satu-satunya ya kitab suci yang memiliki kata kepastian untuk keselamatan itu ada di dalam Alkitab. Dan itu adalah ungkapan daripada Tuhan Yesus sendiri tentang keselamatan tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada kata kepastian di sana. Nah, oleh karena itu bahwa Yesus memberikan kepastian keselamatan itu adalah hal yang pasti. Di dalam iman Kristen, keselamatan itu sama sekali tidak membutuhkan perbuatan baik kita. Artinya, murni keselamatan dalam iman Kristen itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, iman Kristen tidak membawa perbuatan kepada Allah, ya, tidak membawa amal soleh kita, dan tidak membawa semua apa yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan untuk landasan Tuhan mau menyelamatkan kita. Sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita, ya, kepada manusia. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam diri Allah yang adalah kasih dan adil itu, oleh karena itu dia mendamaikan kasih dan keadilannya itu melalui keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu orang yang tidak mau diselamatkan, maka dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Atau bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan keadilan, ya, tentang dosa-dosanya. Tetapi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan anugerah atau kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa di dalam Alkitab menyatakan keselamatan hanya oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha. Ya, itu jelas dikatakan Alkitab, bukan hasil usaha tapi adalah pemberian daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa melihat hal ini, bahwa iman Kristen itu seringkali mengatakan kami pasti selamat. Ya, kami pasti selamat. Nah, kata pasti selamat ini, ya, kata pasti selamat ini sama sekali bukan untuk kemegahan diri sendiri, tapi justru karena ada yang menyatakannya. Ya, karena Tuhan Yesus yang menyatakannya. Nah, oleh sebab itu bahwa kami orang Kristen ketika ditanya apakah kami pasti yakin selamat, kami yakin dan pasti selamat. Ya, bukan karena diri sendiri, tapi karena Tuhan Yesuslah yang menyatakan itu. Maka kalau Yesus katakan kami diberi kepastian keselamatan, masa kan kami bilang bahwa oh enggak, itu enggak pasti. Nah, tetapi salah satu landasannya tadi yang saya katakan dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti dikatakan, ya. Dan itu yang tadi saya maksud tentang satu-satunya kata pasti selamat, pasti tidak akan binasa, hanya di dalam kitab suci, ya, dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu teman-teman, orang Kristen kalau ditanya apakah kamu yakin pasti masuk surga, ya, maka semua kita akan mengatakan bahwa kami pasti masuk surga, bukan karena diri kami sendiri, tapi karena Allah yang telah memberikannya. Maka kalau Allah memberikannya, tidak mungkin kami mengatakan tidak, ya, seperti itu. Nah, maka inilah yang menjadi landasan iman Kristen, ya, bukan mengandalkan keselamatan karena perbuatan baik, atau itu bukan berangkat daripada diri kami sendiri, tapi berangkat daripada Allah itu sendiri, ya, atau Tuhan yang mengerjakan keselamatan di dalam dan melalui kami. Nah, ini yang akan nanti kita perbincangkan, bahwa keselamatan itu di dalam iman yang lain itu berangkat dari mana? Berangkat dari manusianya atau berangkat dari Tuhan yang menganugerahkannya. Dalam iman Kristen tegas bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah dan tidak pernah berangkat daripada amal soleh perbuatan baik manusia, ya, sama sekali, dan itu tidak berguna untuk dasar keselamatan. Tapi perbuatan baik itu sebagai bukti sebagai orang yang telah diselamatkan. Demikian. Oke. Ntar ya waktunya ya teman-teman.
Nah, gini kan enak nih diskusinya. 5 menit adu argumen. Oke, ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada kesempatan malam hari ini kita sudah mempunyai janji dan ya alhamdulillah ya terlaksana ya kawan-kawan. Kita diskusi dengan Bang Jaki Sembiring gitu ya dengan tema keselamatan. Adapun di awal ini di opening karena tidak boleh membahas secara langsung menyeberang ya, saya akan jelaskan dulu tentang masalah keselamatan di dalam agama Islam. Ya kalau kita ditanya sebagai umat Islam apakah kita pasti selamat? Ya jelas jawabannya pasti selamat. Lalu di mana dalilnya? Anda bisa membuka di dalam sebuah hadis ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Ya, semua umat Islam ummati yadkhulunal jannah. Kan kayak gitu. Pasti masuk surga illa man aba. Kecuali yang enggan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam, yang mana kalau mengikuti ajaran dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, pasti masuk Islam. Lalu adakah di Al-Quran ya tentang masalah keselamatan? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan? Jawabannya iya. Di mana letak ayatnya? Anda bisa buka di Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Maryam ayat 72. Jadi ya teman-teman, memang di Islam itu udah ada jaminan dari Allah, ada juga ya jaminan dari nabinya. Tapi kita pun juga harus menuruti perintah Allah serta Rasulnya. Karena banyak ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka ya jika kita mempunyai jaminan, wajib kita taat ya, wajib kita taat terhadap Tuhan semesta alam yang telah menjamin masuk surga. Lalu bagaimana supaya dijamin? Ya, kita kerjakan perintahnya. Keselamatan di dalam agama Islam itu mudah. Satu kata, dua kalimat. Apa itu? Satu kata, takwa. Dua kalimat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi apakah amal yang kita jalankan itu akan membuat kita ke dalam surga? Gak ada, teman-teman. Ya, orang masuk surga karena amalnya, gak ada. Tetapi orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah, jaminan dari Allah. Ya, saya sering analogikan, tapi nanti saya bawa. Ya, tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari itu kita mengerjakan perintahnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh yang ada dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Makanya ibadah keseharian kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya, di dalam agama Islam ada rumus-rumusnya, ada step by stepnya. Kagak modal percaya saja. Karena apa? Orang yang kagak beriman pun bisa percaya. Orang yang kagak beriman pun bisa beramal. Tetapi ya, kalau kita beramal, kita harus tahu tujuan amal kita kemana. Sebagaimana kalau kita ingin mengirim barang. Kalau kita kirim barang, maka kita tahu alamat dan orangnya. Nah, bagaimana meraih alamat tersebut? Maka dari itu ikutilah Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah saya berasumsi tentang ayat itu? Tidak. Kita dapat melihat di Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 31. Quran surah Al-An'am ayat 153. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Terus salah satunya tadi hadis yang saya bawa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi.
kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hidup yang kekal ya teman-teman. Ah, gitu. Oke, mungkin itulah prolog opening dari saya. Silakan. Oke. Baik. Ya, kita sudah mendengarkan tadi ya penjelasan daripada Ustadz ISUPI tentang jaminan keselamatan. Baik. Ini saya akan mulai dengan pertanyaan dan nanti mau ditanggapi sekaligus bertanya balik itu juga boleh ya. Jadi teman-teman sekalian tadi beliau sudah memaparkan tentang keselamatan di dalam Islam. Saya masuk kepada pertanyaan mungkin yang lebih dalam teman-teman ya. Mungkin ini kelihatan sederhana atau simple, tapi ini memang agak berbahaya kalau kita salah menjawab gitu ya. Di dalam iman Islam ya Ustadz, bahwa keselamatan itu bicara selamat dari apa? Ya, itu yang pertama. Keselamatan dalam Islam itu berbicara selamat dari apa sih? Kan kita ngomong keselamatan. Kami pasti dapat keselamatan. Selamat dari apa? Ya, itu yang pertama. Ya, bahwa dikatakan dalam Islam ada jaminan keselamatan. Selamat dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keselamatan di dalam Islam itu ya, itu berangkat dari amal soleh atau ridho Allah. Ya, amal soleh atau ridho Allah. Jadi teman-teman itu yakin selamat itu mulanya karena Allah meridhoi orang tersebut atau itu karena perbuatan baik dia. Ya, itu berangkat dari mana? Ya, nah jadi dua hal itu sebagai pendahuluan bahwa pengertian di dalam iman Islam selamat dari apa? Ya, yang kedua bahwa di dalam iman Islam kalau berbicara tentang tadi keselamatan ya teman-teman sekalian itu berangkat dari mana? Ya, berangkat dari mana? Itu dimulai dari manusianya kah atau itu dimulai dari Allah meridhoi? Ya, meridhoi orang itu supaya selamat. Ya, karena di dalam sebuah riwayat banyak sekali bahwa ada orang-orang yang beramal dengan amalan penghuni sorga, tapi Allah menutupnya, ya, menutupnya dan mengakhirinya dengan amalan penghuni neraka. Dan Allah pun memasukkannya ke dalam api neraka. Ada orang yang berbuat amalan neraka, tapi Allah menutupnya dengan amalan penghuni sorga. Nah, kalau begitu, ya, maka untuk apa perbuatan baik? Ya, kalau semua ternyata kemudian nanti ada yang tutup, ada yang buka, ada ridho Allah, dia mau ridho atau tidak, maka perbuatan baik itu untuk apa? Ya, nah hadis yang saya maksud tadi adalah Musnad Ahmad nomor 9896. Musnad Ahmad, sorry, ini sudah mulai ya? Oh sudah ya, 9896. Ya, nah maka daripada itu sekali lagi saya pertegas pertanyaan saya dan nanti mau menjawab sekaligus menyampaikan pertanyaan boleh, bahwa keselamatan yang dimaksud dalam Islam itu bicara apa? Ya, selamat dari apa? Ya, itu dia. Yang kedua, bahwa keselamatan itu berangkat dari mana? Berangkat dari manusianya kah yang berbuat baik atau berangkat dari ridho Allah? Ya, nah atau ridho Allah. Saya kira Ustadz sangat mengetahui tentang hal itu. Nah, maka kalau dikatakan bahwa berangkat dari Allah yang meridhoi, maka perbuatan baik untuk apa? Ya, nah yang sekali lagi saya tekankan, berangkat dari mana? Manusianya dulukah yang mengupayakan untuk baik, baru Allah meridhoi, atau ada ridho Allah maka dia berbuat baik? Ya, nah karena nanti kalau kita melihat dalam penjelasan Ustadz tadi, saya lihat ada dualisme. Maksudnya juga ridho Allah juga, perbuatan baik juga. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu berangkat dari mana? Allah yang meridhoi atau kemudian karena manusianya yang berbuat baik? Kalau manusianya berarti keselamatan itu ya datang dari manusia. Sehingga Allah hanya merestuinya atau meridhoinya saja. Atau karena ada ridho orang itu bisa berbuat baik. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi sebuah dalil yang saya sampaikan dalam hadis Musnad Ahmad 9896, ada orang yang beramalan sorga, Allah tutup dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang membuat amalan penghuni neraka, Allah tutup, jadi dia mengerjakan amalan di akhirnya ditutup dengan amalan penghuni sorga, akhirnya masuk sorga. Nah, jadi sebenarnya ya Allah ini memperhitungkan atau tidak perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau semuanya sepertinya terserah dia, suka-suka dia, ya itu dia.
Nah, tetapi dalam iman Kristen bahwa kami percaya perbuatan baik itu tidak mengerjakan atau tidak menjadi landasan keselamatan. Sama sekali tidak. Loh, jadi perbuatan baik untuk apa dalam iman Kristen? Perbuatan baik dalam iman Kristen itu adalah sebuah bukti bahwa kita telah diselamatkan atau bentuk ucapan syukur kita dari sesuatu yang sudah diselamatkan. Nah, jadi bukan keselamatan dulu, bukan berangkat dari perbuatan baik supaya selamat, tapi karena sudah selamat maka berbuat baik. Nah, jadi sama sekali bukan karena perbuatan kami. Oke. Saya catat pertanyaannya ya. Ada 2. Siap, Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama, selamat dari apa? Jelas ya teman-teman, di dalam Al-Quran kita selamat dari siksa api neraka, dari nar, ya, dari minanar, dari siksa neraka. Karena itu adalah tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk gitu ya teman-teman. Nah, itu sudah saya jawab. Terus ya, selamat ini berangkat dari mana? Jadi selamat itu berangkatnya dari kasih karunia-Nya Allah. Allah udah bilang, ya ini tiket surga, silahkan kau kesini ambil. Ya, nih contohnya kayak gitu. Saya punya tiket surga, silahkan Bang Jeki Sembiring ambil ke sini. Gak mungkin tiket ini, ya tiket surga ini langsung ke tempat Anda, nggak mungkin. Tapi Anda harus jalan dulu, usaha dulu untuk ambil tiket ini. Ya, jadi seperti itu. Terus berkaitan tentang masalah selamat dari mana? Apakah dari ridho Allah atau perbuatan baik? Ya, ada ayat, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Itu salah satu ayat di tempat saya, Quran surah Ali Imran. Tidak ada orang masuk surga karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah. Tidak ada orang masuk kamar hotel tapi tempelin duit di pintu hotel. Nggak ada. Kan gitu. Lalu bagaimana caranya kita masuk kamar hotel? Kita bekerja setiap hari, dapat gaji, dapat uang yang banyak. Lalu kita ingin staycation, ya, ingin liburan dengan menyewa kamar hotel, kan gitu. Nggak mungkin uang gaji Anda langsung tempelkan ke pintu hotel. Nggak mungkin. Tapi apa? Uang tadi, ya, hasil kerja keras Anda tadi, Anda serahkan dulu ke resepsionis, lalu resepsionisnya nanti berikan Anda kunci kamar hotel. Dengan kunci itulah Anda dapat masuk ke dalam hotel. Oke? Nah, jadi bukan dengan uang Anda, bukan dengan amalan Anda di dalam Islam tuh, tetapi dengan apa? Yaitu dengan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena apa? Ya, bisa juga seseorang itu banyak beramal selama dia hidup di dunia. Bisa seperti itu. Tetapi kalau Allah jawab begini, silahkan kau bawa amalanmu, ya. Kalau kita mau hitung-hitungan nikmat, ya, hitung-hitungan nikmat, silahkan berapa banyak nikmat yang kuberi kepadamu di dunia dengan amalanmu. Nikmat melihat, nikmat mendengar, ya. Maka dari itu patut kita bersyukur, jangan hitung-hitungan amal, ya. Udah, Allah bisa tolak amal Anda, ya, dan Allah bisa, ya, memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke surga. Jadi seperti itu jawabannya, ya. Terus begini, saya mau kasih tahu, ya, membahas tentang kekristenan. Nih, ya, yang disampaikan tadi katanya percaya terhadap Yesus, ya. Baik, kalau kita merujuk ke Matius 7 nomor 21, ya. Apa yang dikatakan di Matius 7 nomor 21? Kata Yesus, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Sekarang, kalau Anda di dalam Kristen berkeyakinan selamat, ya, sedangkan kata selamat itu kata Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga.
tolong carikan di kitab Anda kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Saya cari itu, ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus supaya Anda selamat. Dan saya sedikit membantah dengan jaminan keselamatan di Kristen, karena tidak pernah saya temui tekstual di Kristen Yesus menjamin Kristen masuk kerajaan sorga. Tapi Yesus menjamin orang yang percaya. Percaya terhadap apa? Terhadap di dalam Yohanes 17 nomor 3. Kalau kau ingin hidup kekal, kata Yesus, maka apa? Maka dia mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Silakan dijawab. Ya. Oke, baik. Dari penjelasan Ustadz tadi ya, saya masih belum menemukan tentang apa yang menjadi landasan analogi tiket hotel, analogi tiket untuk ambil tiket. Seandainya orang itu telah memberi atau Allah meridoi, bisakah orang itu kemudian tidak mendapatkannya? Kalau Allah sudah meridoi, orang itu tidak berangkat, apakah dia tetap dapat atau tidak? Nah, karena begini teman-teman, bahwa tadi ya masih saya belum dapat itu Ustadz, bahwa itu berangkat dari kasih karunia, itu tadi dikatakan ya, berangkat dari kasih karunia. Kalau berangkat daripada kasih karunia, itu menurut saya sesuai dengan Alkitab ya, di dalam Efesus pasal yang kedua, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma, kita do nothing, kita belum mengerjakan apa-apa, tapi Tuhan sudah kasih. Itu kasih karunia. Tetapi setahu saya, teman-teman itu berpendapat bahwa kamu baik dulu, kamu benar dulu. Setelah itu pasti, Ustaz. Mungkin tepatnya di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayatnya yang ke-67. Al-Qasas 6 ya. Dan orang yang mengerjakan amal soleh dikatakan semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kata semoga termasuk dia orang-orang yang beruntung, ini apakah adalah kata kepastian? Ya, karena kita sedang berbicara tentang jaminan keselamatan, bukan janji keselamatan. Kita sedang berbicara tentang kepastian keselamatan, bukan janji. Kalau janji ya saya bisa juga. Tapi kalau kita bicara tentang kepastian keselamatan, ini yang tidak main-main, gitu ya. Karena dikatakan orang yang taubat sudah bagus itu, iman juga sudah ada, bagus sekali. Yang mengerjakan amal soleh juga sudah bagus sekali. Tapi dikatakan dia termasuk, semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di mana jaminannya? Ya, di mana kepastiannya? Ya, itu dia. Maka tadi sekali lagi tolong dipertegas mengenai bahwa itu berangkat daripada kasih karunia atau orang yang mau melangkah. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, dua hal yang sangat berbeda. Maka tadi saya katakan bahwa satu-satunya kepastian itu dikatakan oleh Yesus. Nah, maka tadi di bawah ayat teman-teman ya, di dalam di dalam Matius pasal yang ke-7, ya, konteks itu berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Sehingga dikatakan bukan setiap orang. Dari Ustadz sendiri mengatakan itu bagus sekali. Kalau dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, itu sama seperti bukan setiap orang yang melamar polisi jadi polisi. Jadi ada tidak yang melamar? Ada. Masuk nggak? Masuk, tapi tidak semua. Nah, maka daripada itu ternyata dalam konteks itu ada orang yang hanya percaya pada mulut saja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Ya, nah maka dikatakan bukan setiap orang. Ya, maka di situ ada term and condition, ada syarat dan ketentuan berlaku. Bukan setiap orang. Bukan setiap orang yang melamar jadi polisi, tapi ada yang melamar juga jadi polisi. Kenapa? Karena ada kategori yang lain. Nah, maka bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bukan berarti tidak boleh memanggil Yesus Tuhan. Tapi semua yang memanggil Yesus Tuhan, tidak semua dari mereka percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu bahwa yang lainnya tadi pada konteks yang lain, saya tidak melihat itu merujuk kepada berbicara mengenai keselamatan. Tadi dikatakan tidak pernah dari mulut Yesus sendiri ya berbicara tentang sembah. Saya kira itu sudah lari konteks teman-teman. Karena konteks kita bicara jaminan keselamatan. Bukan Yesus itu Tuhan
Ya, nah itu mungkin di tema yang lain boleh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah itu ayat yang dipakai itu bisa menjawab saya, ya bisa membantah saya. Tapi ini kita sedang berbicara. Keputus dia. Kenapa? Kena report kah? Mana Jackie-nya? Keputus. Bentar. Mati live-nya. Ada ngomong apa dia mati live-nya? Habis kuota kah? Enggak mati live-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Kena kayaknya dia ya. Padahal enggak ada kosakata yang kasar tadi ya. Kena pelanggaran tapinya. Memang ya teman-teman rungkap, bukan cuma saya aja ya, Jackie pun juga rungkap gitu ya. Berarti memang TikTok ini yang sensitif teman-teman ya. Meninggal, aduh dia banyak akun juga sih. Ntar dia live streaming lagi ya. Sabar dulu, kita tunggu ya kawan-kawan. Kita tunggu. Gak apa-apa, tadi dia juga udah hampir habis waktunya ya. Saya mau sapa teman dulu. Syukron jazakallah ya. Apa ini? Topi. Ngomong keputus iya. Ada. Kira-kira ya teman-teman kembali nggak dia ya? Kembali atau enggak nih? Ditolak Ustadz Alif kah? Murid apa ini? Jackie gugur. Aduh, iya. Belum selesai lagi ya. Diskusi kita baru jalan ronde kedua. Udah hilang aja dia. Ya. Karena apa? Dari tadi ya teman-teman semuanya tidak ada jawaban dari Jackie. Dari pertanyaan saya. Katanya itu out the context. Out dari pembicaraan. Enggak. Di kitab Anda itu. Yang selamat itu yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya kita tanyakan, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus, ya, agar Anda selamat, kan kayak gitu. Ternyata teman-teman Jackie-nya sendiri yang kagak selamat. Iya, teman-teman malah dia yang sendiri yang kagak selamat, macam mana? Aduh, ada. Ya. Kita tunggu dan teman-teman semuanya. Kalau ada Kristen yang mau naik ya silahkan untuk naik dulu. Sambil menunggu Jackie-nya karena dia belum streaming ini. Belum streaming. Iya. Bicara selamat udah pasti selamat. Dia sendiri kagak selamat. Kacau juga ya teman-teman. Kita tunggu dulu, nanti tunggu dia senggol saya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa itu? Gak jelas ya. Ada. Yang di YouTube, Assalamualaikum ya semuanya yang di YouTube. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Suaranya kok putus-putus ya? Selamat malam balik, Bos. Oke, Bang Jo, Anda Kristen? 100% Bos. Oh, open cam dulu lah, biar kita diskusi kayak Jackie tadi. Kan enak tuh diskusinya. Sayangnya dia nggak selamat gitu. Sayangnya nggak selamat. Mungkin dia nanti bisa undang saya kembali. Nunggu dia live nanti lama kan. Silakan open cam dulu. Topi bundar. Syukran jazakallah. Topi bundar. Oke, Gitu dong Bang. Oke, thank you.
Sambil menunggu Jeki karena rungkat, ya mungkin kita bisa berdiskusi dulu. Mungkin Anda juga mendengarkan saya tadi bertanya kepada Jeki itu, Bang. Kira-kira di mana jaminan Yesus selamat untuk Kristen itu di mana? Karena nggak sempat terjawab oleh Jeki tadi.